Assalamualaikum Mbah. Lagi apa Mbah? Bakar singkong. Jadi kami mohon maaf karena telah mengganggu aktivitas panjenengan Mbah. Mbah paring asma sinten Mbah? Mbah Sarnam. Mbah Sarnam. Umur berapa Mbah? 89. Panjenengan setiap hari tinggal di sini Mbah? Iya, Sudah berapa lama Mbah hidup di sini Mbah? sudah mulai tahun sewidak. Tahun 60 sudah di sini. Saya duduk di sini belum ada tanaman, kan masih hutan. Kadang-kadang kalau nggak ngeliwat, nggak apa ya, makan pohon ini. Apa itu Mbah? Oh, jenengan tadi Singkong ini ya. masak singkong. Sudah enak. Sudah menjadi ganjal perut Bang ya? Ya, Mulai tahun 60 juga seperti itu. iya. Saya nggak pernah sakit, nggak pernah belas. Ini jangan ternyata orang sakti loh. Di sini kan tempatnya genderuwo. Hah? Tempatnya genderuwo. Tapi mereka sudah akrab sama jenengan nggih. Limbang kabeh, panas gak wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Desa Mbak Sari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan tanpa sengaja kita tadi melintas ya dari Manting menuju ke Jembul. Kita lirik di sebelah kanan, ternyata ada sebuah rumah ya yang saya lihat di atas perbukitan. Makanya saya penasaran, walaupun jalannya berusuk-berusuk seperti ini, tapi alhamdulillah kita sudah sampai ke lokasinya. Dan hari ini sudah mulai turun hujan, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mengeksplor karena kita sudah sampai di tujuan ya. Yang di sana terlihat banyak sekali batuan andesit. Dan kita bisa bertemu seseorang yang tinggal di gubuk yang kita lihat dari bawah sana tadi ya. Kita akan mendekati batu yang di sana itu ada dua payung yang batu dikasih payung. Pasti juga punya sejarah. Kalaupun nanti misalnya tidak ketemu seorang, kita ya minimal bisa eksplor lah, walaupun berbicara seperti orang ODGJ katanya, bicara sendiri. Nah, saya yakin di sini ada orang ya. Di atas sana terlihat ada asap. Yang jelas tempat ini masih sakral ini kelihatan. Namun saya lihat di sebelah kanan itu ada tanaman singkong ya, kiri kanan dari batu ini. Berarti ini termasuk ladang warga. Tapi kok aneh, ada di pucuk gunung. Oke, kita sudah sampai di atas yang ternyata ini adalah ladang ya, bisa semuanya. Ladang atau perkebunan warga yang ditanami singkong. Alhamdulillah, akhirnya berjumpa manusia saya di sini. Tuh ada seseorang yang sedang membuat perapian. Assalamualaikum. Nggak dengar orangnya. Komplit ada tandon air ya. Dan di sana ada seperti makam. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah Mbak. Kita sampai juga. Assalamualaikum Mbak. Lagi apa Mbak? Bakar singkong. Bakar singkong. Gak apa-apa Mbak, saya numpang istirahat sebentar nggih. Mbak, saderenge pangapunten. Sampun ganggu wedal panjenengan. Jadi kami mohon maaf karena telah mengganggu aktivitas panjenengan, Mbah. Kita tadi nyasar loh, Mbah. Lihat di sini ada gubuk, terus penasaran, pasti ada sesuatu di sana. Ternyata saya menemukan tempat yang sangat istimewa di sini. Nanti kita bisa berbagi cerita, Bang, tentang tempat ini. Saya lihat di sana juga ada makam. Mbah paring asma sinten, Mbah? Mbah Sarnam. Mbah Sarnam. Usia jenengan pinten, Mbah? Umur berapa, Mbah? 89. 89 tahun. Jadi Mbah Sarnam ini agak kurang pendengaran, Bang, ya. Ngapunten. Gigi masih? Ompong. Penglihatan masih, Mbah? Tajam? Oh, masih tajam. Tajam. Masih tajam ya. Cuman kalahnya di gigi sama ya. Pendengaran gitu, nggih. Pendengaran kurang. Nah, 89 tahun loh, teman-teman. Panjenengan setiap hari tinggal di sini, Mbah? Iya. Duduk di sini. Tidur sini? Iya. Sudah berapa lama, Mbah, hidup di sini, Mbah? Sudah mulai tahun sewidak. Tahun 60 sudah di sini. Jadi tidur di sini sendirian. Ya. Masya Allah. Saya yang punya tanah ini disuruh ngeramuti Mbah Sarno ini. Ramutan kuburannya mbahmu. Kuburannya siapa, Mbah?
Canggasarno. Siapa itu, Mbah? Canggasarno itu orang dari Mataram. Orang dari Mataram. Yang satu itu namanya Mbah Martini. Itu putranya Mbah Sarno. Mbah Sarno itu dulu itu orang Mataram. Di Mataram kerajaan itu katanya perang. Canggasarno itu cari perlindungan, cari keselamatan. Akhirnya lari hutan sana, tidak cocok. Akhirnya cocok di hutan sini. Hutan sini namanya hutannya Batu Lumbung. Akhirnya di sini itu tawasul di batu itu kelihatan. Kelihatan apa itu, Mbah? Kelihatan sinar. Sinar. Ya, tiap Senin, tiap malam Kamis itu Canggasarno itu kelihatan bersinar. Kalau siang dicari sama Mbah Sarno. Akhirnya di sana itu ketemu makam 2. Terus hutannya ini dibabat sama Mbah Sarno, dibuat desa. Menjadi desa ini dinamakan Desa Manting. Kok dinamakan Desa Manting itu? Karena Mbah Sarno itu di tempat sana tidak cocok. Badannya itu cara kasarnya montang-manting. Duduknya di sini tadi dinamakan Desa Manting. Desa Manting. Nggih. Kalau ini ikut Manting atau ikut Mbak Sari, Mbah? Manting. Manting. Oh, berarti tadi saya salah. Ya. Saya pikir sini sudah Mbak Sari. Ya, Manting. Manting, nggih. Desa Manting. Nggih. Akhirnya Mbah Sarno di sana itu nemu makam 2. Makam 2 itu namanya Syekh Marjuki. Kok disebutnya Mbah Sinari? Asalnya mulai nemukan itu langkah pensinar. Tadi dinamakan langsung Mbah Sinari Syekh Marjuki. Nah, Mbah Marjuki itu kan dulu kan nujumnya Raja Majapahit yang ke-1. Oh, ahli nujumnya? Ahli nujumnya. Nujumnya Raja Majapahit yang ke-1 yang namanya Raden Wijaya Jayawardana itu. Nah, Mbah Marjuki itu orang dari Arab Yaman. Raja Wijaya itu kan negara ini sini perang Hindu sama Islam. Akhirnya disuruh pulang nonton negaranya sama Mbah Bakir. Nah, mulai di sini di tempat tinggal itu kan umumnya makamnya Raden Wijaya, tapi bukan petilasannya. Petilasan. Di sana itu ada pohon kesambi yang besar. Nah, dulu itu dibuat topo sama Raden Wijaya itu. Nah, akhirnya Raden Wijaya pulang, rajanya diganti oleh Raden Jayanegara. Jayanegara itu petilasannya di sini ya ada di desa Jatirjo, disebutkan kuburan jago. Terus gantinya yang ketiga itu namanya Tribuana Tunggal Dewi. Petilasannya raja yang ketiga itu ada di desa Linterjo. Nah, amannya negara itu kan rajanya Ayamoro. Ayamoro itu punya patih Raden Gajah Mada. Nah, itu tidak ada yang mengalahkan Raden Gajah Mada. Akhirnya menang negara ini. Mbah, sangat detail sekali yang jenengan sampaikan tadi terkait dengan sejarah dari keberadaan petilasan Mbah Sinari atau Syekh Marjuki. Dan saya ingin tanya, nggak apa-apa nggak? Ya. Tadi kita melintas di sana kan ada batu yang jenengan katakan batu lumbung. Batu lumbung. Itu gimana, Mbah? Sejarahnya kok ada payung di itu atau buat semedi atau gimana, Mbah? Karena ada tamu itu kan kadang-kadang itu katanya sama saya ini, aku tak ndekek payung nok kene kasarannya ngoten lah. Punya WC dari batu lumbung ini. Cara kasaran jikong kayak payung. Iya, mendapat petunjuk. Nah, gitu. Ya tamu. Tamu yang ngasih? Iya, bukan orang sini. Sejarahnya dari batu lumbung itu gimana, Mbah? Kok bisa dinamakan batu lumbung itu? Batu lumbung begini. Batu ini kan mengherankan. Di perengan, kok gak bisa jugruk, kok gak bisa jual. Nah, akhirnya dinamakan batu lumbung. Saya duduk di sini belum ada tanaman, kan masih hutan. Nah, Samberjo itu masalah kan saya di sini itu karena Mbah Samberjo itu dulu itu kan guru saya. Zaman dulu itu mencari ilmu kan guru. Okay. Nah, guru saya. Gurunya jenengan? Nggih. Beliaunya masih
Gesang masih hidup, sudah mati. sudah meninggal. Eh, Tapi sebelum meninggal jenengan dipasrahi. Kan saya. Kuburane buyutmu, kuburane mbahmu, rambutan rezeki kono. Kono aja nglalekno iko. Lah Mbah, terus jenengan kan ini tinggal di hutan, Mbah. Masak sendiri, tidur sendiri kan gitu ya. Kalau belanja masak untuk beli sembako jauh, Mbah. Jenengan berapa hari sekali Mbah turun ke pasar, Mbah? Sepasar lah. Gitu, Mbah nggih. Kadang-kadang kalau ndak ngeliwat, ndak apa ya, makan pohon ini. Apa itu, Mbah? Oh, jenengan tadi Singkong ini ya. masak singkong. Dibakar. Ikannya ya kulup-kulup. Kadang-kadang sepaste, singkong, kadang-kadang kates. Lah itu buat makanan. Jadi misalnya kehabisan beras, Ah, itu cukup makan singkong ah, dan sayur-sayuran. iya. Di oncek itu risi ya, dicacah, digebodok sama itu oka, dan sepe, kayak lombok, kayak sudah enak. Sudah menjadi ganjal perut, Bang. Ya? Iya, Mulai tahun 60 juga seperti itu. iya. Makanya di sini jenengan juga nanam banyak sekali sayur-sayuran, Bang. Ya? Untuk persediaan makan gitu, Bang. Nah, Saya dengar di sini juga ada makamnya Empu. Itu di mana, Mbah? Empu Barada. Empu Barada. Empu Barada itu di hutan Nogosari, Hutan Nogosari. Itu di mana, Mbah? di sana. Mungkin lain waktu kita bisa ke sana, Bang. Ya? Iya. Melihat dan seperti apa sih Saya Empu Barada makamnya. Terus sejarah di sana lah. mungkin besok atau kapan kita ke sini lagi, Bang. Ya? Terus saya dengar juga di dekat area makam Mbah Sinari itu ada goa, Bang. Ya? Gua Macana di sana. Oh gitu. Ya. Juga besok kita ke sana, Bang. Ya? Biar kita kupas tuntas tempat-tempat yang mistis juga penuh sejarah di area Desa Manting, ngoten, Bang. Ya? Nah, Manting, Desa Manting. Desa Manting, Kelurahan Manting. Kelurahan Manting. Dari satu desa lah. Jadi dusun Manting, Desa Manting. Kalau kecamatannya ikut Jatirejo. Nggih. Kecamatan Jatirejo. Nah, ini tadi kalau kita nggak melihat ada gubuk ya, kalau terlihat dari apa yang kita lihat dari bawah, mungkin saya nggak bisa bertemu jenengan, Mbak. Ini jenengan ternyata orang sakti loh, Mbak. Itu di sana kan ada dua makam yang sudah jenengan sampaikan, makam siapa tadi, Mbak. Ada kisahnya nggak? Makam itu beliaunya itu siapa, ketika hidup itu seperti apa gitu, Mbak. Tentunya jenengan juga sangat paham beliaunya, nggih. Mas Arno itu. Iya. Mas Arno itu kan meninggal lekas lah sama anaknya. Sebelumnya mati kan Mekas sama anaknya. Anaknya kan enggak tahu, kalau di Mekas kan enggak tahu. Moro-moro mati lah di sini. Jadi datanya ke sini itu dulu itu kan Cangga Sarno. Akhirnya anaknya itu kan mencari di sana-sana. Nah, ketemu di sini. Yang kedua itu mencari bapaknya ini. Sebentar, Mbak. Mbah siapa, Mbah? Siapa namanya? Mbah Sarno. Itu juga bangsawan Mataram, orang Mataram. Mataram. Nah, orang Mataram ketika di sini itu tiba-tiba sudah menjadi kuburan gitu ya. Ya. Tidak tahu siapa yang gali, tidak tahu siapa yang ngubur. Nggak ada yang tahu sama sekali, Mbah. Nah, Mbah sini kan di makam sini kan cara kasarnya oleh WC. Nah, kon meneh nak mati, nggo oke nih nggo aku. Berpesan seperti itu. Nek anak duduk kuburan nek gurung tutuk watu mbojok leren kan. Kan padha lungite kan omong-omongan cara punya WC. Yang saya herankan itu kan orang ya, orang mati tapi bisa mengubur dirinya sendiri. Itu kira-kira yang ngubur siapa, Mbak? Enggak tahu lah ini ada di sini itu kan masih hutan ya dulu ya. Ya, masih hutan. Mungkin orang dulu itu kan sakti, mungkin perewangane atau apa kodamnya gitu, Mbak. Jadi anaknya kan punya WC itu. Nek kon wis nek mati duduk nang kene. Nggih. Nek gurung tutuk watu ombon duduk lemah cok leren. Gitu, Mbak. Mbah ini kan disebut wong kuno. Wong kuno. Anaknya pun orang kuno, nggih. Gitu. Jenengan hidup di hutan, tidur berdampingan dengan makam ini nggak takut, Mbah? Nggak takut. Kalau malam itu pakai apa? Listrik? Ada listriknya? Lampunya? Tuh saya lihat ada bohlam itu. Listriknya ini dari mana, Mbah?
Listrik dari mana ini nyalurnya ini? dari jalan itu. Oh, dari jalan sana itu. Jalan. Oh, ada jalan di sana itu. Jauh Bang ya? Gratis Bang ya? Nggak bayar? Bayar. Oh, bayar. Oh, saya pikir nggak bayar. Ada yang tamu-tamu itu kan yang bayar. Oh. Anu kene aku sing bayari. Oh gitu. Orang-orang yang pernah datang ke sini dan pernah terkabul hajatnya mungkin Bang ya. Saya tidak bertanya tentang keseluruhan siapa saja yang datang ke sini tujuannya apa, tapi saya lebih mengangkat keunikan panjenengan yang dimana saya melihat ada gubuk dan ternyata jenengan tidur di sini dan tinggal di sini sudah mulai tahun 60 Bang ya. Mulai tahun 60. Jenengan nggak pernah sakit, Mbah? Nggak pernah? Saya nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit ya? Heran. Heran. Orang-orang heran apa? Kok dari ini nang dokteran 2 minggu ta 2 dino ta? Nggak pernah. Nggak pernah belas. Kalau misalnya sakit, pilek, gerang ngelu, apa sirah sakit gitu, pernah juga Mbak ya? Tang gampangane 2 dino 3 dino gak tahu nah. Oh. Ya gak kepingin ya. Kalau sakit obatnya apa Mbak? Hah? Kalau misalnya pilek, batuk gitu obatnya apa? Obatnya saya itu obat apa ya, obat biasa itu. Kulup-kulupan gitu ya? Nah, Oh gitu. Berarti orang sakti panjenengan Mbak? itu kan obat-obatnya. Wah Nogosari itu ya obat. Oh. Pokak-pokak itu obat untuk asam urat, kolesterol. Pokak itu? Kodong sambiroto. Oh Nah, gitu. itu kan untuk asam. Itu obat ya Mbak ya? Cipoka atau terong kecil yang ada di hutan. Sampai saiki lho nak aku ya. Nek sambiroto sedina itu 3 grenter. Sambiroto Mbak? Dental kayak biyen. Setiap hari konsumsi seperti itu? Jamuku nek ngene iki lah. Jamu duwe kelapa. Degan Mbak? Degan atau kelapa? Degan terus tapi duwe lho nah. Iya degan ya? Degan kelapa ijo. Kelapa hijau? Kelapa ijo iku dicemplung, disambelno. Sambel uyah lombok. Oh sambel? Ah. Terus nek wis dadi sambel dikeruk dicemplungno nggo cemplungane degan. Degan? Nah. Terus? Direndem ana kono. Engko nek wis suwe kira-kira sak jam disaring ana nggon teh. Saringane teh diombe. Iya. Jangan coba. Itu obat apa Mbak? Untuk apa Mbak? Untuk kekuatan. Oh. Nggak punya linu-linu, nggak Iya, punya kolesterol apa, nggak. Makanya hebat dengan Mbak. 89 tahun tapi tahes. Ya kan masih kelihatan seger banget. Hanya kalah gigi sama kuping. Boten kepingin Mas kula. Kadang-kadang kanca sing ada-ada. Lho, kontak anggit mate. Nonton nggih. Kadang-kadang iku niku iso mlunsungi ta. Nah. Kok ngene kaya enom, kaya tuwek lho ngaten. Terus Mbah, kalau malam gitu jenengan nggak pernah diketoki gendruwo atau demit gitu di sini? Di sini kan tempatnya gendruwo. Hah? Nggih. Tempatnya gendruwo. Pernah? Jenengan pernah ganggu, digoda gitu Mbah? Yang penting gak ganggu nah. Oh. Tapi mereka sudah akrab sama jenengan nggih? Limbang kabeh, panas gak wani. Nggih. Mulai mancing nggo bumi. Lah jadi sampean nek nyimpang nang bangsa ngono ku ya sampean Iya. nyauk nang ibu sampean niku bisa nomor 2 ibu bumi ku. Guruku Mbah Sampir muruki aku ngene. Kon besok nek matimu cek gak mati-mati ndonga ngene jan. Mek gak sepele nak. Krita-kriti ya wong urip bakal mati. Tapi aku besok nek mati tak ngenteni dina sing mburi. Mek iku tok. Itu doanya apa Mbah? Jadi cek matine dawa. Oh panjang umur. Ya wis mek ngono iku tok. Nggih Mbah. Iku nek mari sembahyang subuh iku mesti dikongkon maca iku. Gitu. Nah. Doa supaya panjang umur. Ya ngono iku mang. Nggih. Nggih Mbah. Mugi-mugi panjenengan pinaringan umur panjang dan berkah ngoten nggih. Terus dijauhkan dari segala balak musibah dan diberi rezeki yang barokah, sehat selalu, panjang umur dan kita bisa terus bertemu ngoten lho Mbah. Suatu saat saya kesini lagi sowan. Tunggu dinunggu ngoten nggih Mbah. Nggih sampun. Karena sudah sore saya mohon izin tunggu dinunggu. Mungkin besok saya kesini lagi. Ya. Kita eksplor tuntas tempat-tempat yang ada di sini Bang. Untuk
Tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.